Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali saya Bujari Saldi kembali bisa menjumpai Anda dalam program acara Bincang-Bincang. Dan pada malam hari ini, tema perbincangan kita pada malam hari ini akan membahas mengenai intervensi serentak pencegahan stunting tahun 2024. Saya ulang, intervensi serentak pencegahan stunting tahun 2024. Di studio sudah ada 3 narasumber kami yang akan berbicara panjang mengenai tema bahasan tersebut. Saya akan sapa terlebih dahulu. Yang pertama sudah hadir Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan juga Keluarga Berencana BKKBN Jawa Timur atau Provinsi Jawa Timur lebih tepatnya, Dr. Anda Maria Ernawati MM. Selamat malam Bu Erna. Selamat malam. Iya, senang bisa berjumpa pada malam hari ini. Iya. Jadi ada siap-siap ya Bu ya. Ada siap-siap kita akan bahas mengenai permasalahan stunting begitu. Iya. Dan di samping beliau sudah hadir yaitu Kepala Dinas P3AB AKB. Mohon maaf, saya ulang sekali, Kepala Dinas P3 AKB Provinsi Jawa Timur. Betul ya Bu ya? Pakai B. P3 AK. Oh, mohon maaf. Kepala Dinas P3AK Provinsi Jawa Timur, Dr. Triwahyu Liswati. Selamat malam Ibu. Malam. Iya, senang bisa berjumpa pada malam hari ini. Senang sekali. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali Bu ya. Dan tidak ketinggalan yaitu PLH Kadinkes yaitu Dr. Gigi Fitria Dewi MSI. Selamat malam Bu Fitria. Selamat malam. Iya, senang bisa berjumpa malam hari ini. Kita Senang akan sekali. membincangkan tema bahasan yang menarik pada kesempatan kali ini. Tapi saya terlebih dahulu ingin mengajukan pertanyaan kepada Ibu Erna. Terkait mengenai bagaimana kita ketahui Bu, ini angka relevansi di Jawa Timur ini turun dari 1,5 menuju ke 19,2 ke 17,7 ya persen ya. Dan padahal targetnya di tahun 2024 ini turun sekitar 14%. Nah, strategi apa saja Bu kira-kira yang akan dilaksanakan untuk bisa mencapai target tersebut? Iya. Jadi yang pertama untuk penurunan stunting kita tentu saja harus mencegah adanya kelahiran baru stunting. Jadi tidak ada new stunting begitu. Dan yang kedua terkait dengan intervensi, tentu kita perlu untuk mengklaster gitu, untuk memberikan satu intervensi yang tepat, sasaran yang tepat. Maka kita akan mengklaster faktor-faktor stunting itu pertama dari pola asuh. Kemudian yang kedua kita melihatnya dari faktor kemiskinan. Yang ketiganya kita melihat dari penyakit bawaan. Baik. Itu kan beda intervensinya. Dan mungkin yang terakhir adalah faktor sanitasi termasuk air bersih. Gitu. Dan sebagainya. Saat ini perlu ditegaskan kembali BKKBN hanya membantu dalam proses pencegahan ya Bu ya? Iya betul. Jadi kami ini ranahnya ada di pencegahan gitu ya. Kemudian untuk intervensi kasus stuntingnya Dinas Kesehatan yang akan. Baik. Nah, berkaitan mengenai kasus stunting yang ada di Indonesia, lebih tepatnya di Provinsi Jawa Timur begitu. Apa yang menjadi polemik yang paling besar di antara beberapa poin-poin atau faktor-faktor yang Ibu sampaikan tadi? Yang pertama memang pola asuh. Jadi kita gambarkan saja begini ya. Suatu waktu saya itu pernah jalan ke satu daerah gitu ya. Loh kenapa Bu anaknya kok stunting gitu ya, kok maksudnya pertumbuhannya kurang optimal gitu. Dia bilang, loh saya sudah berikan makanan yang bergizi tinggi gitu. Dan mahal loh Bu. Oh iya begitu. Apa yang dia berikan adalah, mohon maaf ya, mie instan begitu. Mie instan, hanya mie saja. Jadi artinya karbo lauk karbo dong kan begitu kan. Nah ini perlu kiranya kita memberikan satu edukasi kepada keluarga untuk bagaimana sih menyiapkan nutrisi yang tepat gitu ya. Dinas Kesehatan sudah mempromosikan, mengkampanyekan tentang isi piringku. Betul. Jadi harusnya kan sepertiga itu karbo, sepertiga itu sayur, sepertiga itu lauk pauk ya yang bagus itu nutrisi hewani begitu. Kemudian buah. Nah, ini yang memang harus kita terus sosialisasikan. Dengan harga yang lebih terjangkau, Bu? Dengan harga yang lebih terjangkau. Jadi untuk pemenuhan nutrisi itu tidak pasti harus mahal. Baik. Kita pakai pangan lokal itu bisa. Ya, kalau nutrisi hewani paling tidak ya 1 telur aja lah. Ya, minimal ya? Minimal ya. 1 hari 1 telur itu sudah cukup lah untuk ke sana. Nah itu tadi. Jadi karena pola asuh belum memahami tentang nutrisi, dia berpikiran bahwa dengan pembelian mie instan gitu ya, itu sudah mencukupi nutrisi gitu. Padahal kalau kita melihat kan
kandungan dalam mie itu kan ya karbo. Betul. Kemudian jadi lauknya karbo. Karbo ketemu karbo begitu Bu ya. Begitu. Jadi beberapa nutrisi tidak terpenuhi dengan cukup baik ya. Tapi bagi mereka sudah cukup ya. Jadi mahal menurut mereka pribadi mungkin mindsetnya akan menjadi berbeda Bu ya. Jadi mie instan sudah dikatakan mahal dan juga dianggap sudah mencukupi kebutuhan dari tubuh kita. Ini yang harus kita berikan satu pemahaman kepada keluarga pentingnya untuk memberikan nutrisi yang pas. Baik. Saya pikir tingkat pendidikan, tapi justru malah pola asuh Bu ya menjadi. Yang pertama pola asuh, kemudian ada faktor kemiskinan juga. Baik, saya beralih ke Bu Lis ya terkait mengenai beberapa strategi TPPS provinsi dalam mendorong intervensi serentak mencegah stunting di Jawa Timur. Bagaimana Ibu? Baik, terima kasih. Jadi kami ini adalah bukan superwoman begitu yang bisa serta-merta menurunkan angka stunting itu sendirian. Tapi kami lebih suka mengatakan bahwa kami ini super team begitu. Jadi kami berkolaborasi antara Dinkes, DP3AK, juga BKKBN. Jadi penurunan 1,5% di tahun kemarin ini sudah sangat luar biasa kalau kita bandingkan dengan nasional yang cuma turun 0,1% gitu. Nah, seperti disampaikan beliau bahwasanya kita membantu bagaimana tidak lahir stunting baru gitu. Jadi kita masifnya itu adalah pada strategi penurunan angka perkawinan anak gitu. Karena pernikahan dini begitu atau bagaimana? Iya. Yang disebut pernikahan dini itu bahasa hukumnya adalah perkawinan anak gitu. Artinya bahwa mereka menikah di usia yang kurang begitu. Nah, karena sekali lagi seluruh persoalan itu timbul itu kita harus cegah dari hulunya dulu. Hilir kita selesaikan tapi hulunya juga harus kita perhatikan benar gitu. Jangan sampai lahir stunting baru. Nah, stunting baru ini dari mana? Dari perkawinan anak ini, di mana usia mereka belum mencukupi baik secara fisik, psikis dan finansial, itu mengakibatkan dia tidak sehat dalam usia kandungan yang kurang dari 21 tahun dan itu berpotensi stunting. Makanya kita harus cegah ini dari 1000 hari pertama kelahiran. Artinya tidak saat bayi lahir saja, tapi mulai sejak dini ya, pada saat proses kehamilan berlangsung. Iya betul. Jangan sampai dibersihkan, dikotori kembali, begitu Bu ya. Gak akan ada ujungnya, gak akan selesai begitu. Baik. Kita bersih-bersih di hilir, di hulunya muncul lagi. Nah, makanya dengan komitmen kita bersama tentunya secara pentahelik dengan jejaring yang lain juga ya Bu Erna, baik itu lembaga masyarakat. Campaign sosialisasi gencar Bu? Secara masif begitu. Jadi kami di DP3AK ini ada pemberdayaan perempuan begitu. Jadi di kami ada inovasi Sapa DP3AK. Jadi ini secara masif kita gunakan setiap hari Senin jam 10 dengan peserta ini yang merupakan sasaran yang sudah kita tentukan begitu. Jadi advokasi dan sosialisasi secara masif dan menyeluruh ini terus kita lakukan begitu. Baik, luar biasa. Kita beralih ke Bu Fitri ya. Bu Fitri, kalau kita berbicara mengenai apa yang melatar belakangi gagasan terdapatnya perubahan nama menjadi Bulan Penimbangan Balita BNB secara serentak ini Bu, bisa jelaskan? Ya. Jadi upaya untuk pencegahan dan penurunan stunting itu adalah dengan melakukan monitoring status gizi balita dan ibu hamil. Baik. Dan screening ini dilakukan secara rutin. Nah, salah satunya adalah di Posyandu, di mana di sana dilakukan penimbangan. Kalau anak-anak itu juga diukur dengan lingkar kepalanya. Baik. Kemudian kalau ibu hamil juga ditambah dengan mengukur lingkar lengan kanan gitu kan. Jadi ini salah satu upaya untuk memonitoring bagaimana status gizi mereka. Supaya kalau ibu hamil, kalau kondisi gizinya kurang bagus, tadi dikatakan Bu Erna, jangan sampai muncul stunting baru. Nah, jadi ini deteksi awal yang dilakukan. Maka Posyandu ini melakukan kegiatannya secara rutin. Dan jujur ketika ini rutin dilakukan setiap bulan, itu
capaiannya sekitar 60% gitu ya, 60%. Dulu ada bulan timbang di bulan Februari dan Agustus kita nyebutnya, itu karena dengan pembagian vitamin A, pemberian kapsul vitamin A. Nah, ketika ada bulan timbang seperti itu, maka capaiannya bisa sampai 80%. Nah, sehingga ketika ada momen, ketika bulan Juni ini akan dilakukan dengan intervensi serentak, maka ini adalah momen yang bagus. Ketika kita melakukan monitoring, melakukan screening dengan tepat betul, kita persiapkan juga dengan bagus. Bukan berarti yang bulan-bulan lain tidak dipersiapkan gitu ya. Tetapi ini ada momen yang bagus sehingga harapannya adalah akan mencapai 100%. Baik. Pertanyaan saya selanjutnya terkait mengenai perubahan nama ini, Bu. Apakah dengan adanya perubahan nama justru juga akan adanya peningkatan dari program yang sudah ada? Begitu. Ya. Jangan dijawab dulu, kita harus break dulu sejenak. Pemirsa, kita harus break dulu sejenak. Kami akan segera kembali tentunya sama-sama saat berikut ini. Hadirkan berita seputar kebijakan, pemerintahan, aktivitas bercorak keindonesiaan. Dikemas secara ringan. Saksikan Beranda Indonesia, Senin hingga Kamis pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Jawa Post TV. Minggir wir, tak kasih info. Gebiar pembaca setia 75 tahun Jawa Post banjir hadiah. Buat kalian pembaca setia Jawa Post, baik eceran maupun langganan, akan mendapatkan kupon undian senilai ratusan juta rupiah. Mulai dari alat-alat elektronik, sepeda motor, hingga 2 mobil impian. Undian Super Grand Prize ulang tahun Platinum ke-75 tahun Koran Jawa Post akan dilakukan 1 Juli 2024 di DBL Arena Surabaya dan akan disiarkan langsung oleh Jawa Post TV pukul 19 waktu Indonesia Barat. Konser musik lagu-lagu Kus Plus dengan vibe 70-an bersama Neo Cibles. Ingat, batas pengumpulan kupon 25 Juni 2024. Yuk, buruan! Dalam satu hari peristiwa pasti terjadi, dan untuk memenuhi kebutuhan Anda akan informasi, kami hadir menjelang waktu istirahat Anda. Usai melempar jumroh akobah, jamaah bertahalul, maka tidak heran terjadi antrean di Barbershop sekitar Jamarot. Update malam setiap hari pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Di Jawa Post TV. Terima kasih pemirsa dan masih bersama kami dalam program Bincang-Bincang. Masih bersama saya Puja Rusali. Tadi sempat saya mengajukan pertanyaan kepada Bu Fitria ya, terkait mengenai perubahan nama yang sudah ada, berubah menjadi Bulan Penimbangan Balita. Nah, berkaitan mengenai hal tersebut, apakah memang dengan perubahan nama ini program juga ada penambahan lagi dan juga ada peningkatan dalam program yang diberikan kepada masyarakat dan juga lebih tepatnya kepada balita? Ya, peningkatan itu mohon maaf mungkin bukan karena perubahan namanya begitu ya. Mungkin kalau artis gitu ganti nama yang nama jadi anak-anak jadi semakin dia ngetop gitu. Mungkin bukan karena namanya tapi karena momen ini yang dibuat ini, kemudian semua melakukan evaluasi, melakukan persiapan. Nah, semua dipersiapkan dengan baik, semua dikoordinasikan dengan baik. Jadi yang kata Bu Lis tadi, kita ini bukan superwoman gitu ya, tapi kita adalah super team. Sehingga memang dengan momen ini semua teman-teman dari semua stakeholder, masyarakat, bahkan tim bergerak PKK, semuanya bergerak bareng gitu. Apakah setiap bulannya tidak bergerak bareng? Ya bergerak bareng, tapi mungkin tahu kan kalau ada momen tertentu gitu, wah langsung semuanya kayaknya gitu. Semangatnya beda. Euforianya luar biasa gitu ya. Betul, jadi semangat inilah sebenarnya yang membangun
menjadi kekuatan power. Tapi harapannya setelah selesai acara juga masih tetap ya harusnya terus begitu. Ya. Jadi mungkin ini kayak ngecas ya. Betul. Kalau kita punya kalau kita punya HP begitu, handphone kita gunakan pertama kali kan bagus, lama-lama landai, maka harus di-charge kembali. Jadi momen ini juga saya pikir seperti itu. Jadi ini adalah momen bagus, semua mitra kerja bekerja bareng luar biasa, semua dipersiapkan, ada strategi yang kita sepakati bareng. Baik. Gitu. Jadi energinya sangat berbeda sekali, Bu ya. Sangat kuat sekali dalam hal ini. Baik, saya beralih ke Bu Erna kembali, Bu. BKKBN mempunyai 10 rencana aksi nasional atau RAN pasti. Saya boleh tahu, Bu, apa saja itu, Bu? Dalam kaitannya untuk intervensi serentak pencegahan stunting gitu kan, ranahnya saya itu kan ada di pencegahan. Maka tentu saja kita perlu memastikan gitu, baik dari sarananya, baik dari orangnya, baik dari metodenya gitu. Jadi 10 itu kita mulai dari data dulu. Baik. Data itu kita persiapkan dan memang harus ada. Jadi data itu sinergi antara data kesehatan, data DP3AK dan data BKKBN itu kita sandingkan gitu. Ini untuk mengerucut pada sasaran yang akan kita capai di intervensi serentak itu ada 3, yaitu ibu hamil, kemudian ibu anak balita, dan satu lagi adalah calon pengantin. Baik. Nah, tentu saja kita berharap bahwa sebagai tim, kita tadi katakan super tim gitu, kita memang harus berkolaborasi tinggi untuk ke sana. Nah, kalau misalkan eksekutornya pelayanannya ada di Dinas Kesehatan, woro-woronya ini ada di Bulis dan saya gitu. Baik. Jadi menggerakkan supaya mereka mau ke posyandu. Ini adalah tupoksinya kami. Baik. Nah, Bu Erna, kalau kita menyambung kembali terkait mengenai pernikahan dini, ada beberapa daerah yang dimana menggunakan hal tersebut sebagai bentuk tradisi, begitu. Jadi menikah di usia terus menjadi suatu tradisi, begitu. Lantas bagaimana Anda mencoba menepis hal tersebut dan juga memberikan edukasi kepada masyarakat dengan menggunakan senjatanya itu adalah merupakan tradisi di daerahnya? Iya. Pendekatan untuk tradisi itu memang susah. Jadi approach-nya itu pendekatannya memang harus kembali kepada tokoh masyarakat, kembali kepada tokoh agama dan keluarga itu sendiri. Jadi begitu, ini contoh ya, beberapa waktu yang lalu itu viral di TikTok, anak usia 4 tahun ditunangkan itu dengan anak 7 tahun. Nah, akhirnya begitu kita datengin ke kunjungan ke keluarga tersebut, gitu ya. Atas arahan Pak Gubernur, saya diminta untuk ke sana. Maka yang saya temui memang, loh kenapa anak sekecil ini harus ditunangkan? Karena memang adatnya seperti itu. Nah, kemudian ya sudah, kalau ditunangkan, kapan ini rencananya mau dinikahkan, gitu kan? Ternyata orang tua si perempuan ini sepertinya sudah mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi sehingga anak saya harus jadi sarjana. Nah, kemudian kalau misalkan Bapak tunangkan dalam perjalanan waktu, kemudian ada yang lain yang nyelonong masuk. Jadi tunangannya bagaimana? Bisa digagalkan juga. Oh, baik. Nah, itu oleh karena itu tentu saja melalui pendekatan tokoh agama, tokoh masyarakat, kita berharap bahwa budaya itu paling tidak itu kita berikan edukasi lah kepada keluarga di sana. Baik. Saya beralih ke Bulis. Bulis, kalau kita berbicara mengenai upaya apa saja yang dilakukan hingga pelaksanaannya nanti sampai ke desa atau ke kelurahan, Bu? Iya. Jadi ini sangat inline begitu dengan program dari Kemen PPA juga, Bang Ucok. Kalau sampai menyentuh desa dan kelurahan itu ada DRPPA, jadi desa yang ramah perempuan dan peduli anak. Jadi di sana itu salah satu indikatornya adalah pencegahan terjadinya stunting. Otomatis mulai dari level kepala desa dan otomatis di lingkup itu pimpinan yang lebih tinggi adalah camat. Baik. Gitu. Jadi mengkoordinasi desa-desanya menjadi DRPPA begitu. Ini tidak sekedar terbentuk DRPPA-nya, tapi lebih kepada memang di wilayahnya itu diharapkan ada zero perkawinan anak gitu. Dan ini sudah
sudah banyak yang terjadi gitu. Baik. Di desa-desa tertentu yang sudah zero anak gitu. Salah satunya bahkan di kabupaten paling jauh di Trenggalek itu sudah ada Mas Uco untuk desa yang zero perkawinan anak. Tapi kita juga tidak bisa bersembunyi bahwa masih ada juga lokus yang masih tinggi angka dispensasi kawinnya. Jadi kami pun seperti yang disampaikan Bu Erna bahwa pendekatan-pendekatan itu selalu memang kita lakukan. Nah, DRPPA itu kelanjutannya apa? Kita intervensinya adalah kepada daerah kabupaten kota untuk penganggaran responsif gender begitu di dalam penganggaran gendernya gitu. Karena di sana akan inline bahwa di desa nanti akan ada ketersambungan dari penganggaran di kabupaten kota tentunya gitu. Jadi ini sebenarnya kalau kita sudah saling kolaborasi terkait secara erat dan sesuai dengan patternnya tadi, insya Allah gitu perkawinan anak ini bisa akan turun secara drastis. Baik, gitu. Ditekan seminimal mungkin ya. Seminimal mungkin melalui desa dan kelurahan. Gitu. Uli, saya menarik sekali dengan apa yang Anda sampaikan bahwasanya pendekatan approaching kepada pihak-pihak atau tokoh-tokoh yang sudah ada di desa maupun ada di kelurahan dan sebagainya, Bu ya, untuk bisa menepis terkait mengenai tradisi tersebut. Jika terjadi penolakan terkait mengenai informasi, bahkan edukasi, sosialisasi yang kita berikan dengan dalih bahwasanya ini sudah menjadi turun-temurun dari kakek dan juga bu dan ibu yang sudah ada. Lantas kira-kira tindakan Anda apa, Bu, dengan bersama dengan tim biasanya? Jadi kita memang tidak bisa memastikan ya Bu Erna bahwa anak yang ditunangkan ini yang sudah misalkan berkomitmen di atas materai akan dinikahkan nanti minimal usia 21 tahun. Tapi siapa yang bisa menjamin ini gitu? Kalau kertas hanya sekedar sebagai persyaratan mereka untuk bisa mentunangkan kembali. Jadi ini kembali lagi Mas Uco, kembali ke pola asuh di dalam keluarga itu lagi gitu. Bahwasanya anak-anak ini tempat paling aman dan paling nyaman adalah di keluarganya, utamanya di ibunya. Makanya ibu ini yang selalu kita berdayakan di DP3AK, selalu kita advokasi bahwasanya apa resiko menikahkan anak mereka pada usia yang kurang gitu. Artinya tidak hanya secara finansial, mungkin kalau orang tuanya kaya udah nanti segala kebutuhan finansial kita support kok gitu, nggak akan kekurangan dia gitu. Tetapi secara psikis dan fisik untuk kelahiran nanti yang kita tunjukkan bahwa itu berakibat stunted atau bahkan beresiko, mempunyai resiko ketunaan gitu, baik itu tunadaksa, tunawicara dan sebagainya begitu. Alhamdulillah, maksudnya kita sudah merangsek lokus-lokus yang perkawinan anaknya tinggi. Kalau boleh saya sebut dispensasi kawin yang masih tinggi ini adalah Kabupaten Jember, Kabupaten Bakalan, Bondowoso, dan sekitarnya gitu. Tetapi kami juga appreciate terhadap kepala daerah, utamanya di Jember ini Bapak Bupati dan Wakil Bupati beserta Kepala Dinas P3A-nya gitu sudah memetakan Mas Uco ini sampai di desa, di kecamatan, bahkan sampai di desa. Anak-anak ini yang berpotensi stunting dan jumlahnya berapa gitu. Perkawinan anaknya berapa gitu. Jadi ini sudah sangat inline dengan semua tugas kita di Pemprov begitu, bahwasanya kita bisa sampai menyentuh kepada level desa dan kelurahan. Baik, gitu. Luar biasa. Nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita. Pemirsa, kita harus break dulu sejenak. Kami akan segera kembali tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Hipertensi, diabetes, mah lambung, kaki, kebas, dan kesemutan, jangan biarkan dan jangan remehkan.
Pilek alergi muncul jika penderitanya terpapar oleh suatu alergen seperti debu atau bulu hewan. Saat menghirup pemicu alergi tersebut, sistem kekebalan tubuh akan menganggapnya sebagai benda berbahaya. Reaksi inilah yang menimbulkan gejala alergi seperti pilek dan gatal-gatal di hidung. Saksikan seputar pilek alergi di Sehat Pagi, Kamis 27 Juni 2024, jam 6 sampai dengan jam 7 pagi, hanya di Jawa Pos TV. Jawa Pos TV. Di sini juga ada basement loh Mbak Feni, tempat untuk pameran, biasanya anak-anak muda memamerkan foto, memamerkan karya-karya apa bisa di dalam situ. Surabaya Utara menjadi destinasi wisata kota tua. Selain Jalan Panggung, berjarak 500 meter ke selatan terdapat wisata kota tua Jalan Gula Surabaya. Jangan lupa melihat jalan-jalan pagi di setiap jam 7 sampai jam 8. Di Jawa Pos TV. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam program acara Bincang-Bincang. Masih bersama saya Putra Rizali, kita sambung lagi perbincangan kita. Dan saya akan tembak terlebih dahulu ke Bu Fitri, sebelum saya mengarah ke Bu Erna ya, terkait dengan beberapa hal tertentu yang mau saya ajukan. Nah Bu Fitri, kembali lagi terkait mengenai teknis pelaksanaan intervensi serentak ya Bu ya. Siapa saja yang menjadi sasaran dalam hal tersebut? Kalau sasaran sih kita jelas ada ibu hamil dan balita, itu yang menjadi sasaran kita. Tentu juga ada catin, tapi itu menjadi ranahnya dari teman-teman dari BKKBN. Nah, jadi itu yang sasaran pasti kita harus tahu data. Nah, untuk memastikan bahwa kegiatan ini kegiatan yang luar biasa dan kita berharap ini punya daya ungkit besar untuk penurunan dan pencegahan stunting, maka data itu menjadi sangat penting. Di Jawa Timur ini kan ada jumlah balita itu 2.679.000 sekian. Baik. Jumlah besar. Kemudian ada jumlah posyandu yang mencapai 47.164. Kemudian jumlah kadernya 264.000 sekian. Nah, ini kan pasti data ini akan menjadi sangat penting karena tadi saya sampaikan penapisan pertama, screening pertama itu ada di posyandu. Nah, sehingga data itu juga kita peroleh itu pasti awalnya dari terkait posyandu. Mengenai updating data bagaimana Bu? Ini secara berkala atau memang ada ketentuan tertentu begitu? Ya, jadi kalau Dinas Kesehatan kami ini kan ada 38 kabupaten kota. Masing-masing kabupaten kota ada Dinas Kesehatan. Kemudian ke bawahnya di tingkat kecamatannya itu kan ada puskesmas. Data di Dinas Kesehatan ini memang sumbernya itu langsung dari data primer yang asli. Jadi kalau mohon maaf kadang kan survei sama data asli gitu ada beda gitu. Kalau mau data intervensi yang valid ya data yang langsung mulai dari bawah, mulai dari kader, kemudian di posyandu, puskesmas sampai di kabupaten. Jadi data ini pun sudah kita mempunyai berbagai aplikasi yang kemudian kita bisa sepakat dengan teman-teman kapan mulai diisikan dan itu data itu sudah jelas ada DO-nya, bagaimana cara mengisinya. Baik, luar biasa. Saya kembali beralih ke Bu Erna. Bu Erna tadi sempat belum menyebutkan terkait mengenai 10 rencana aksi nasional, RAN Pasti. Nah ini apa saja Bu poin-poinnya? Iya, jadi untuk intervensi serentak ini kita juga harus memastikan gitu ya, data gitu. Tadi sudah ada satu sinergi gitu. Kemudian untuk sarana, jadi alat-alat ukurnya, antropometri itu harus ada di posyandu, begitu. Ini ranahnya teman-teman di kesehatan. Kemudian dari antropometri itu sudah standar atau belum, dipastikan kembali, begitu. Nah kemudian dari SDM-nya terkait apa yang disampaikan Bu Fitri tadi, sekian ribu kader, apakah sudah terlatih nih untuk cara pengukurannya dan sebagainya, itu penting, harus dipastikan bisa terlatih dan capable lah untuk mengukur ke sana. Nah kemudian juga dipastikan kembali untuk penganggarannya. Kemudian dipastikan lagi sistem pelaporannya, itu pasti harus. Report ini penting sekali ya Bu ya, untuk bisa mengukur dan juga monitoring ya terkait mengenai pelaksanaan di lapangan seperti apa. Tapi sejauh ini bagaimana Bu, dari 10 sistem yang sudah ada, dari 10 rencana aksi nasional yang sudah ada, kira-kira mana menjadi PR penting begitu bagi BKKBN sendiri?
Kalau kami kan ranahnya di penggerakan, jadi kalau di penggerakan insya Allah lah kami siap, karena kami tadi tidak bekerja sendiri, dibantu DP3AK, bahkan TNI juga kemarin sudah bersurat ke kami menyediakan diri untuk menggerakkan sasaran-sasaran kita, baik yang tadi ibu hamil, kemudian balita dan jatin untuk ke fasilitas kesehatan atau posyandu lah, posyandu di sana. Nah, intinya pada intervensi serentak pencegahan stunting ini adalah kita bisa mengukur by name by address-nya untuk pertumbuhan dan perkembangannya lah di sana melalui posyandu. Melalui posyandu dalam hal ini ya Bu ya, sebagai perantara yang secara langsung begitu ya. Kalau Bu Li sendiri Bu, baik. Kalau Bu Li sendiri bagaimana Bu? Campaign apa ya secara masif yang dilakukan selama ini begitu Bu ya, untuk bisa mengantisipasi adanya stunting dan juga lebih tepatnya untuk bisa menekan pernikahan dini di berbagai daerah begitu? Baik, terima kasih. Di tempat kami ada yang namanya bantuan spesifik, Bang Uco. Jadi bantuan spesifik ini diperuntukkan siapa? Tentunya diperuntukkan ibu-ibu hamil yang berpotensi kelahirannya stunted gitu, karena itu sudah bisa dideteksi sejak kehamilan gitu. Yang tadi 1000 hari HPK, bahwasanya ibu yang anemia ataupun ibu yang dalam masa kehamilannya ada masalah gitu, dan kami data ini real gitu, bahwa data itu kami dapat dari desa, kecamatan di mana terdapat ibu hamil yang berpotensi yang saya sebutkan tadi. Nah, di sana kami datang membawa bantuan spesifik itu, tentunya satu paket itu berisi makanan juga obat-obatan yang dibutuhkan ibu hamil yang anemia gitu. Jadi itu pun sudah kita konsultasikan dengan teman Dinkes dan teman dari BKKBN terkait bantuan itu agar tepat gitu, sesuai dari medis juga sesuai dari teman-teman BKKBN itu. Dan kami 3 kabupaten kota yang tadi saya sebut di awal itu sudah kami intervensi secara spesifik gitu, dan insya Allah di bulan Juli dan Agustus kita akan intervensi 2 kabupaten berbeda lagi yang juga masih tinggi dalam tanda kutip angka perkawinan anaknya dan ibu yang berpotensi melahirkan bayi stunted. Gitu. Baik, kalau melihat tadi apa yang sudah Anda sampaikan, bahwasanya perkembangan yang sudah ada, progres yang sudah ada yang dilakukan oleh Provinsi Jawa Timur jauh lebih tinggi begitu ya, dibandingkan seluruh Indonesia begitu. Ini menunjukkan pencapaian yang sangat luar biasa. Nah, pertanyaan saya pribadi, apa yang membuat Anda begitu optimis dalam hal ini, bahwasanya program yang sudah Anda canangkan bersama-sama dengan sinergi dengan berbagai pihak ini akan terrealisasi dengan cukup baik, dengan target yang sudah ada tahun 2024 bisa terlaksana dengan cukup baik? Jadi memang kita harus selalu optimis sih untuk kinerja kita gitu, dengan target yang jadi lebih tepatnya amanah Bapak Presiden gitu ya, bahwasanya diharapkan tahun 2024 secara nasional angka stunted itu sudah di 14%. Tapi kembali lagi tadi terdapat perbedaan jumlah, perbedaan data antara hasil survei dan bulan timbang. Karena begini Mas Uco, untuk survei itu kan seluruh populasi balita itu dijadikan bahan survei. Tetapi yang datang pasti ke bulan timbang ini, ke posyandu yang bulan timbang, ini kita belum bisa memastikan bahwa semua sudah hadir di posyandu gitu. Makanya kalau menurut bulan timbang, angka stunted kita sudah pada 6,5% gitu, bukan pada 17,7. Tapi sekali lagi berarti kita bukan berarti menolak untuk itu, tidak. Tapi kita sekarang berkolaborasi memastikan bagaimana semua yang menjadi sampel survei itu juga kita pastikan datang di posyandu untuk melakukan bulan timbang ini gitu. Kalau dengan itu harapannya data nanti kan akan setara gitu ya antara bulan timbang dan survei ini gitu.
ya harapan kita yakin ya Bu Erna, kita yakin ya Bu Fitri, saya juga yakin juga ya Pak. Kita berempat yakin ya Pak. Bahwasanya kalau bisa kita memang mendekati yang bulan timbang itu, bukan 14%, bahkan jauh di bawah itu gitu. Jadi Bapak PJ Gubernur pun support kita bertiga para Serikandi Jawa Timur, bagaimana memfasilitasi kami, ayo gitu, sentuh mereka langsung agar memang itu bisa turun secara signifikan gitu. Luar biasa, tidak hanya Bapak PJ Gubernur yang memberikan support, presenter Jawa Post TV juga memberikan support ya. Iya, Jawa Post TV ya. Lalu saya seperti Jawa Post TV juga. Baik. Nanti kita akan sambung lagi perbincangannya, ibu-ibu, dan kita harus break dulu sejenak. Pemirsa, kami akan segera kembali tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Mutiara Islam, tayangan religi membahas berbagai persoalan kehidupan di masyarakat dengan kajian dari sudut pandangan Islam. Apa yang bisa kita petik dari perjalanan Rasulullah? Kisah seperti ini tidak bisa lepas dari bagaimana Allah punya skenario. Bersama narasumber dan ustadz yang ahli di bidangnya. Saksikan Mutiara Islam setiap hari pukul 5 pagi hanya di Jawa Post TV. Minggir wir, tak kasih info. Biar pembaca setia 75 tahun Jawa Post banjir hadiah. Buat kalian pembaca setia Jawa Post, baik eceran maupun langganan, akan mendapatkan kupon undian senilai ratusan juta rupiah. Mulai dari alat-alat elektronik, sepeda motor, hingga 2 mobil impian. Undian Super Grand Prize ulang tahun Platinum ke-75 tahun Koran Jawa Post akan dilakukan 1 Juli 2024 di DBL Arena Surabaya dan akan disiarkan langsung oleh Jawa Post TV pukul 19 waktu Indonesia Barat. Konser musik lagu-lagu Kus Plus dengan vibe 70-an bersama Neo Cibles. Ingat, batas pengumpulan kupon 25 Juni 2024. Yuk, buruan! Pilek alergi muncul jika penderitanya terpapar oleh suatu alergen seperti debu atau bulu hewan. Saat menghirup pemicu alergi tersebut, sistem kekebalan tubuh akan menganggapnya sebagai benda berbahaya. Reaksi inilah yang menimbulkan gejala alergi seperti pilek dan gatal-gatal di hidung. Saksikan seputar pilek alergi di Sehat Pagi, Kamis 27 Juni 2024, jam 6 sampai dengan jam 7 pagi, hanya di Jawa Post TV. Dalam satu hari peristiwa pasti terjadi, dan untuk memenuhi kebutuhan Anda akan informasi, kami hadir menjelang waktu istirahat Anda. Usai melempar jumroh akobah, jamaah bertahalul, maka tidak heran terjadi antrean di Babersot sekitar Jamarot. Update malam setiap hari pukul 21.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Baik pemirsa, tiba kita pada segmen selanjutnya di program acara Bincang-Bincang masih bersama saya Pujar Saldi. Bu Fitri, menyambung yang disampaikan oleh Bu Lis tadi, ada perbedaan angka ya dari data yang sudah ada begitu, data yang real secara langsung dengan data survei yang sudah ada begitu. Nah ini bagaimana tanggapan Anda? Perbedaan yang cukup signifikan ini apa pemicunya, Bu? Jadi begini, kalau data yang kita lakukan yang penimbangan itu yang dimasukkan di dalam aplikasi yang kita nyebut adalah EPPGBM. Itu adalah data intervensi. Jadi kita akan tahu by name by address. Di mana anak itu berada, bagaimana kondisinya, apa yang harus dilakukan. Dan itu nggak salah. Artinya kita malah justru tepat sasaran. Nah, kalau survei itu kan pasti kan diambil sampling, tidak semuanya diambil. Sehingga memang kondisi itu akan berbeda. Maka kami menyampaikan bahwa survei nggak salah, yang data EPPGBM juga nggak salah. Yang ini adalah data intervensi. Karena nanti kalau kita melakukan intervensi benar, ketika kemudian itu disurvei, hasilnya juga akan mendekati. Mohon maaf, untuk sampai tahun 2024 ini sudah mencapai progres berapa persen Bu untuk mengatasi permasalahan stunting tadi?
Sudah mencapai berapa 2023. Maaf, 2023. Sudah mencapai berapa persen tadi? 17,7. Itu targetnya, Bu? 17,7? Targetnya 14. Baik. Nah, itu apakah menjadi data yang real atau mungkin bisa menjadi lebih daripada itu sebenarnya? Kalau data per kabupaten, kalau data intervensi, itu di bawah itu. Karena ya tadi yang sampaikan Bu Lis, yang kalau populasi semua, kemudian yang datang ke posyandu berapa, itu kan ada perbedaan karena ada yang mereka belum terjangkau. Maka sebenarnya pada bulan Juni ini, ketika dilakukan kegiatan untuk penimbangan serentak ini harapannya adalah 100%. Tadi kan saya sampaikan, mungkin yang datang hanya 80%, hanya 60%. Tapi pada bulan Juni ini, itu adalah data yang kemudian kita betul-betul total anak balita. Maka persiapan untuk kegiatan penimbangan serentak ini, itu yang penting adalah di awal adalah data yang valid. Betul, saya setuju dengan hal tersebut ya. Ya. Data yang valid, karena Data kita yang bisa valid. cek dan cross-check terkait mengenai hal tersebut ya. Karena kalau anak itu sudah terdata, besok sampai tanggal 28 Juni belum ditimbang, harus dicari, harus sampai ketemu. Nah ini nyari Bu Lis nanti, bagian Bu Erna. Karena bagian pencarian. Baik. Bagaimana Anda menambahkan hal tersebut, Bu Lis? Iya, tepat sekali Mas Ucok, bahwasanya memang kita bisa intervensi by name by address karena memang kependudukan itu ada di kami. Jadi hak administrasi pemenuhan hak sipil anak itu salah satunya kan terpenuhnya hak administrasi kependudukan. Tapi ini akan susah lagi kalau pada bayi-bayi yang terlahir karena pernikahan siri, otomatis kan nggak tercatat di data kami gitu. Jadi ini yang menjadi tantangan besar kita, makanya selain kita advokasi tidak melakukan perkawinan anak, ini juga tidak melakukan perkawinan yang tidak tercatat secara agama atau secara hukum gitu ya. Iya. Jadi harus dilengkapi dengan administrasi kependudukan yang benar gitu, yang syah gitu. Harapannya kita ke sana gitu. Makanya tadi betul Bu Fitri, kita memang sampai turun ke desa itu pendampingannya untuk anak-anak yang berpotensi stunting. Ini pun juga menyambung Bu Erna bahwa perlu SDM yang mumpuni juga gitu. Karena ada juga ibu yang datang ke posyandu itu komplain, wong anak saya gemuk, anak saya sehat, anak saya juga pinter, tapi kok stunting gara-gara tingginya kurang. Nah, memang keluarga kami ini mini-mini semua. Nah, itu kan termasuk kasuistik. Jadi ini di lapangan pun petugas harus bisa menyikapi gitu. Karena tidak semua punya tinggi yang ideal gitu ibaratnya. Tapi idealnya secara medis kan sudah ada batasnya tentunya. Makanya kembali lagi SDM yang memang mumpuni gitu untuk bertugas dan membuat catatan ini penting gitu. Jangan sampai apa yang dia tulis tidak tepat gitu. Nah ini yang mengakibatkan nanti terjadinya ini. Jadi salah satu perlu adanya contoh pelatihan ya Bu dalam hal ini ya, betul, kepada pihak-pihak yang kepada SDM petugas di lapangan gitu. Sehingga bisa menghadapi kasus-kasus macam seperti case by case bisa dihadapi dengan cukup baik ya. Iya betul. Jadi jangan sampai ada kasus yang seperti itu. Ada miss begitu ya. Iya betul. Umpama aja Mas Ucok ini bawa putranya ke posyandu, padahal anaknya sehat, berlari juga cerdas, membaca bisa, menulis bisa, kok dikatakan stunting hanya karena tingginya kurang lah dalam keluarganya. Itu ternyata tingginya memang rata-rata tidak seperti standar kita yang 175 gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi menyikapi case by case yang seperti itu, harapannya di lapangan para petugas ini juga cermat gitu. Nah, sejauh ini bagaimana Bu Erna terkait mengenai pemberian bekal kepada petugas secara langsung dalam kegiatan Bulan Bintang yang sudah ada, bahkan pendekatan secara langsung kepada masyarakat? Apakah memang sudah ada pendampingan secara langsung kepada pihak tersebut terkait mengenai edukasi maupun kemampuan dalam berkomunikasi, bahkan penyampaian informasi kepada masyarakat atau publik dalam hal ini? Iya, sebenarnya kalau untuk stunting sih ada satu organisasi yang sudah direncanakan dari pusat gitu ya. Artinya mekanisme itu sudah berjalan. Ada yang namanya tim percepatan penurunan stunting. Itu ada di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan sampai desa. Baik. Nah, oleh karena itu kita berharap bahwa tim percepatan penanganan penurunan stunting ini bisa lebih cermat lagi
untuk melihat kondisi-kondisi anak yang ada di stunting di wilayahnya. Nah, kemudian TPPS ini kita namakan TPPS gitu ya. TPPS ini kalau di Provinsi Jawa Timur ini diketuai oleh Pak Sekda gitu. Kemudian kami di BKKBN dan DP3AK ini di bagian sekretariatan. Nah, seperti itu. Nah, tentu saja tadi sudah disampaikan bahwa untuk stunting ini penanganannya tidak boleh spasial BKKBN saja atau siapa saja. Nah, ini harus ada kolaborasi, konvergensi yang pas gitu. Nah, cara mengkolabkan dari lembaga dan kementerian ini adalah di TPPS. Maka kita tergabung dalam TPPS yang amanah tugaskan oleh Ibu Gubernur saat itu, Kofifa. Baik, jadi memang pendampingan, monitoring, edukasi sudah dilakukan dengan cukup baik ya Bu ya. Tinggal bagaimana kita melaksanakan secara langsung dan juga evaluasi di hari akhirnya nanti ya. Jadi pada saat setelah pasca itu ada evaluasi khusus untuk penambahan dan juga pembenahan kembali. Termasuk begini, di TPPS itu tidak hanya lembaga dan kementerian atau dinas-dinas terkait saja, tetapi dari perguruan tinggi, media juga bisa masuk di sana. Baik. Ya. Ini menyentuh ke semua aspek Bu ya, ya. Tidak hanya tadi seperti katakan, mungkin bahasa tepatnya lebih guyup ya, semuanya guyup begitu ya. Ambil bagian dalam proses yang sudah ada sehingga jauh hasilnya lebih maksimal dibandingkan kalau kita bekerja secara tim masing-masing begitu terkotak-kotak dengan yang lainnya begitu ya. Baik, kita sambung nanti perbincangan kita masih menyisakan satu segmen. Pemirsa jangan beralih kemana-mana karena kami akan segera kembali tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Dalam satu hari peristiwa pasti terjadi, dan untuk memenuhi kebutuhan Anda akan informasi, kami hadir menjelang waktu istirahat Anda. Usai melempar jumroh akobah, jamaah bertahalul, maka tidak heran terjadi antrean di Babersot sekitar Jamarot. Update malam setiap hari pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Di Jawa Post TV. Hadirkan berita seputar kebijakan, pemerintahan, aktivitas bercorak keindonesiaan. Dikemas secara ringan. Saksikan Beranda Indonesia, Senin hingga Kamis pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Jawa Post TV. Minggir wir, tak kasih info. Gebiar pembaca setia 75 tahun Jawa Post banjir hadiah. Buat kalian pembaca setia Jawa Post, baik eceran maupun langganan akan mendapatkan kupon undian senilai ratusan juta rupiah. Mulai dari alat-alat elektronik, sepeda motor, hingga 2 mobil impian. Undian Super Grand Prize ulang tahun Platinum ke-75 tahun Koran Jawa Post akan dilakukan 1 Juli 2024 di DPL Arena Surabaya. Dan akan disiarkan langsung oleh Jawa Post TV pukul 19 waktu Indonesia Barat. Konser musik lagu-lagu Kus Plus dengan vibe 70-an bersama Neo G-Blast. Ingat, batas pengumpulan kupon 25 Juni 2024. Yuk, buruan! Pilek alergi muncul jika penderitanya terpapar oleh suatu alergen seperti debu atau bulu hewan. Saat menghirup pemicu alergi tersebut, sistem kekebalan tubuh akan menganggapnya sebagai benda berbahaya. Reaksi inilah yang menimbulkan gejala alergi seperti pilek dan gatal-gatal di hidung. Saksikan seputar pilek alergi di Sehat Pagi, Kamis 27 Juni 2024, jam 6 sampai dengan jam 7 pagi, hanya di Jawa Post TV. Baik pemirsa, tiba kita pada segmen terakhir untuk program acara kita Bincang-Bincang. Masih bersama saya Pujo Rizaldi. Kita akan beralih berbincang dengan Ibu Fitri terkait mengenai peran Dinas Kesehatan dalam kegiatan intervensi serentak pencegahan stunting tahun 2024 Bu. Bagaimana tanggapan Anda? Ya,
Jadi Dinas Kesehatan ini kan tadi bergeraknya pasti secara teknis langsung, yang pelaksanaan pengukuran segala macam. Dan tadi juga disampaikan bahwa itu tidak bisa dilakukan sendiri. Maka yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan adalah mengkoordinasikan dengan teman-teman mitra kerja yang terkait. Itu kita harus berbagi peran yang jelas. Kemudian data tadi sudah dipastikan. Jadi tim Dinas Kesehatan ini sudah melakukan pertemuan-pertemuan baik daring maupun luring begitu untuk mengkoordinasikan dengan kabupaten kota. Kita memastikan kesiapan teman-teman, tadi kalau disebutkan bagaimana SDM-nya, kadernya. Maka kita refresh kembali kemampuan mereka, mengingat kembali cara menimbang yang benar. Nanti jangan sampai anaknya beratnya 6 kilo ditulis 5 kilo, kan begitu ya. Itu dipastikan juga antropometri, alat ukurnya. Itu juga ditera, jadi memang kalibrasinya sudah bagus begitu. Kadang kalau ada alat timbang yang tidak pernah dikalibrasi itu kalau kapan-kapan Mas Cok lihat di posyandu ada yang kemudian ditambah memberat seperti itu. Nah itu jadi harus dipastikan bahwa alatnya memang terkalibrasi dengan bagus supaya tidak ada terjadi kesalahan untuk penimbangan dan pengukuran panjang badan atau tinggi badan. Nah tapi memang tidak cukup hanya itu saja, kemampuan kader, kemudian ketika sudah mengisikan semua, bagaimana kemudian entry data. Karena data akan diminta terakhir ketika tanggal 30 Juni terakhir. Data itu kalau bisa malam kita sudah selesai semua. Bayangkan kita akan input 2 juta anak ini. 2 juta biasa. Data kan. Kerja keras ini kerja keras luar biasa teman-teman kami di lapangan. Maka teman-teman di Dinas Kesehatan. Ini yang lembur sudah kelihatan ini. Teman-teman Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten sampai Puskesmas ini sudah menata strateginya. Bagaimana supaya data ini bisa masuk dengan baik, terinput dengan baik, terinput dengan benar, dan jangan lupa karena ini juga perlu jaringan internet yang bagus. Jangan sampai ini yang mampet-mampet ini yang blind spot segala macam itu akan ada titik-titik tertentu seperti itu supaya tidak terkendala. Ini menjadi perhatian kita semua. Dan yang jelas kami berkoordinasi tadi kepala desa, PKK, ini menjadi teman-teman kami kerja di lapangan. Ini kami persiapkan semua. Jadi kalau input data sudah masuk, itu diharapkan pasti Bu Erna sudah akan nagih itu. Jam 00 tanggal 30. Masuk di tanggal 1 Juli itu dia sudah tanya, Mbak berapa Mbak? Gitu. Saya sudah bisa bayangkan. Dia yang deg-degan, saya kesetrum deg-degan. Dari deg-degan menekan ya, dengan yang lain ya. Nah, jadi inilah kerjasama kita bareng-bareng. Jadi ini persiapan yang luar biasa. Jadi baik kader, alat, stakeholder, semua harus terkonfirmasi, terkoordinasi dengan baik. Peran Dinas Kesehatan sampai di sana, sampai bagaimana menyiapkan kadernya dan teman-teman di Puskesmas itu semua yang akan turun bersama. Sebelum saya mengakhiri perjumpaan pada kesempatan kali ini, saya tanya kepada Bu Lis. Pertanyaan saya simpel sekali ya. Anda harus bisa menjawab pertanyaan saya, ini bukan acara kuis ya. Target prevensi stunting 14% di tahun 2024. Ya, ini kira-kira bisa tercapai atau tidak? Insya Allah bisa. Iya. Penjelasannya sedikit saja Bu. Karena kami sudah mensinergikan semua secara kolaboratif seperti yang panjang lebar dari awal kita sudah sampaikan. Insya Allah itu bisa kita capai. Jadi optimis Bu ya. Pasti bisa. Nanti kalau bisa panggil lagi ke sini ya. Iya, baik, kami akan undang kembali. Dan lagi dari Bu Erna mungkin disampaikan pada pemirsa Jawa Post TV, silakan Bu. Kita memasuki satu momen intervensi serentak pencegahan stunting. Saya berharap bahwa seluruh keluarga, terutama sasaran-sasaran, bisa berpartisipasi untuk hadir di Posyandu di tahun ini. Itu dia. Kita garis bawah ya, underline ya, hadir di Posyandu. Hadir di Posyandu. Dengan tujuan lebih tepatnya kembali Bu? Itu tadi yang disampaikan Bu Fitri. Jadi ini kan momennya bukan bulan timbang lagi, tetapi untuk melihat status gizi memang harus intervensinya orang per orang gitu kan. Maka kita harapkan semua bisa
mendapatkan intervensi pelayanan di Posyandu. Baik, itu harapannya. Gongnya di situ Bu ya. Mendapatkan pelayanan yang cukup baik di Posyandu dan juga mendapatkan pendataan secara khusus ya kembali untuk bisa mengantisipasi dan juga bisa mencegah terjadinya stunting di tahun 2024. Bu Lis, singkat saja masih ada waktu Bu. Ada yang sampai kepada pemirsa Jawa Post TV, silakan. Untuk seluruh masyarakat di Jawa Timur, yuk serta-merta kita ke Posyandu, saling mengingatkan apabila ada tetangga, kerabat yang belum datang ke Posyandu, ayo segera kita antar ke Posyandu. Kalau perlu Pak RT jemput untuk bisa antarkan ke Posyandu. Luar biasa. Meskipun tenggorokannya gatal tetap semangat Bu ya. Karena target Bu ya. Baik 2024 harus bisa mengurangi pencegahan terkait mengenai stunting. Baik, terakhir silakan Bu Fitri, pesan-pesan untuk pemirsa Jawa Post TV. Ya, ayo kita selamatkan generasi kita untuk menuju Indonesia Emas. Yang ke Posyandu jangan nunggu ibu-ibu saja, bapak pun ayo antar putranya ke Posyandu. Luar biasa. Dan juga perlu saya informasikan kepada pemirsa Jawa Post TV, jangan lupa untuk menyaksikan dan juga menghadiri malam gebiar pembaca setia Jawa Post ke-75 tahun tentunya di DBL Arena 1 Juli 2024. Dapatkan informasi terkait mengenai Grand Press dan juga Super Grand Press pada malam tersebut. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya Bu Erna, terima kasih banyak Bu Lis dan juga Bu Fitri, terima kasih sudah bisa berbincang dengan Anda bertiga. Kita ketemu lain kesempatan dan sukses untuk Anda bertiga. Amin. Baik, pemirsa, tiba kita pada penghujung acara. Akhir kata saya Budi Rizaldi mewakili kru kerabat kerja yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda dan jangan lupa menyaksikan Jawa Post TV, independen, respect, menghibur. Selamat malam dan sampai jumpa.